Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 22 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah, ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati,
melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 22 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah gagal memahami hal-hal mendasar. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Selama berdekade-dekade, McDonald merajai dunia makanan cepat saji dengan menu burger Quarter Pounder. Pada dekade 1980-an, sebuah jaringan waralaba pesaing memunculkan ide untuk mengalahkan perusahaan yang terkenal dengan lengkungan emasnya itu. AO menghadirkan burger third pound berukuran lebih besar daripada burger McDonald tetapi dengan harga yang sama. Burger AO ini bahkan memenangi berbagai ajang uji rasa yang dilakukan dengan mata tertutup. Meski demikian, burger ini gagal di pasar. Tidak ada yang membelinya. Riset mengungkapkan bahwa masyarakat gagal memahami hitung-hitungannya dengan mengira bahwa third pound atau sepertiga itu lebih kecil daripada quarter pounder atau seperempat. Sebuah ide cemerlang yang gagal karena orang-orang gagal memahami hal-hal yang mendasar. Yesus pernah memperingatkan betapa mudahnya kita gagal memahami hal-hal mendasar. Para pemimpin agama, dalam usaha untuk menjebak dan mencemarkan nama Yesus pada minggu Dia disalibkan, mengajukan sebuah skenario mengada-ada mengenai wanita yang sudah menjanda 7 kali. Yesus menjawab dengan menegaskan bahwa dilema rumit itu bukan masalah sama sekali. Justru masalahnya, mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus menekankan bahwa kitab suci tidak dimaksudkan untuk menjawab persoalan logika atau filsafat. Tujuan utama Alkitab adalah untuk menuntun kita agar mengenal dan mengasihi Yesus serta agar kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Dia. Itulah hal-hal mendasar yang luput dari pemahaman para pemimpin agama tersebut. Kita pun sering gagal memahami hal-hal mendasar. Perjumpaan dengan Yesus yang hidup adalah tujuan utama dari Alkitab. Sungguh memilukan jika kita gagal memahaminya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa saja hal mendasar dalam kitab suci yang gagal Anda pahami. Bagaimana Anda dapat kembali kepada hal-hal mendasar, yaitu kembali kepada Yesus. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Matius 22 mengandung salah satu dari banyak contoh dalam Injil yang berbicara mengenai kontes antara rasa malu dan kehormatan. Sebagian besar dunia timur hari ini masih berakar dalam konsep rasa malu dan kehormatan karena kebudayaannya lebih dipengaruhi oleh tuntutan komunal daripada oleh hak-hak perorangan. Namun sebaliknya, dalam kebudayaan Barat, hak individu lebih ditonjolkan. Dalam sebuah kontes antara rasa malu dan kehormatan, tujuan akhirnya adalah merenggut kehormatan dari seseorang dan mempermalukannya. Untuk hal ini dibutuhkan komunitas sebagai audiensnya. Dalam Matius 22, para pemimpin agama menyerang Yesus di depan orang banyak dengan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mempermalukan Dia di muka umum. Kristus pun menjawab mereka dengan hikmat yang tidak terbantahkan, dan para pemimpin agama itu gagal dalam usaha mereka untuk mempermalukan dirinya.
Sesat jika tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29. Berkata Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Sebagai orang percaya, sejatinya kita harus percaya pada kitab suci. Karena dari kitab sucilah sumber iman dan pengajaran iman bagi kita. Dengan belajar isi kitab suci, maka kita akan beroleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Memang harus diakui ada banyak kesulitan dan rintangan bagi kita untuk memahami isi kitab suci dengan baik dan benar. Untuk mengerti kitab suci, kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan tekun, serta berdoa meminta petunjuk Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami kitab suci dengan penafsiran yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita tidak mau belajar dengan tekun dan baik akan isi kitab suci, maka dengan mudah kita bisa disesatkan. Penyesatan yang sering terjadi dalam pemahaman isi kitab suci adalah: pertama, adanya kelompok yang berusaha menambahkan kebenaran kitab suci. Padahal dalam kitab suci sudah dikatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Bahkan penulis kitab Wahyu juga mengatakan, "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini." Kedua, adanya kelompok yang berusaha mengurangi kebenaran kitab suci. Penulis kitab Wahyu berkata, "Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Bentuk penyesatan ini adalah dengan meniadakan ajaran-ajaran tertentu yang ada dalam Alkitab. Ketiga, adanya kelompok yang hanya menekankan sebagian kebenaran kitab suci. Penulis Yakobus berkata, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Ajaran ini tidak mengajarkan kebenaran Alkitab secara utuh dan seimbang. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka begitu menekankan hukum-hukum agama, namun mengabaikan esensi dari hukum itu, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam kehidupan modern ini berkembang banyak ajaran yang tidak seimbang, misalnya teologi kemakmuran. Teologi ini menitikberatkan bahwa orang Kristen sejati pasti kaya, sehat, serta diberkati melimpah. Kemiskinan dipandang sebagai kutuk dan orang Kristen yang miskin berarti kurang iman. Ukuran kekristenan diukur dari kesuksesan materi. Hal ini mendorong banyak orang untuk mengikut Yesus hanya demi mencari kekayaan materi. Padahal kemakmuran yang dibicarakan Alkitab bukan hanya berbicara melulu tentang hal materi. Dan selain berbicara tentang kemakmuran, Alkitab juga banyak berbicara tentang penderitaan. Jadi penekanan yang tidak seimbang terhadap suatu kebenaran akan menyesatkan. Alkitab banyak berbicara tentang hal-hal yang harus diajarkan secara lengkap dan seimbang. Misalnya tentang buah roh dan karunia roh, berkat dan kutuk, hal rasional dan supranatural, ibadah korporat dan ibadah individu, dan lain-lain. Kebenaran yang tidak lengkap akan menyesatkan. Karena itu, marilah memahami isi kitab suci dengan baik dan seimbang agar kita tidak mudah disesatkan.
Utamakanlah kasih dalam hidupmu. Minggu ini kita akan memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, utamakanlah kasih dalam hidupmu. Mengapa tema ini sangat penting? Karena kasih adalah perilaku yang penting dan utama dalam kehidupan kita. Kasih itu harus kita berikan secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama manusia. Kasih adalah hal yang luar biasa, dahsyat, besar, dan berharga, tetapi kenyataannya sekarang banyak orang meremehkan kasih. Firman Tuhan menegaskan bahwa tanpa kasih semua itu sia-sia. Mungkin ada orang yang merasa sudah melakukan seluruh firman Tuhan tetapi mengabaikan kasih. Sesungguhnya orang tersebut dianggap belum melakukan firman Tuhan. Tanpa kasih semua sia-sia. Karena itu mengasihi Tuhan lebih penting daripada menyembah Tuhan, lebih penting daripada melayani pekerjaan Tuhan, dan lebih penting daripada sekedar percaya kepada Tuhan. Kasih adalah yang terbesar. Semuanya akan lenyap, tetapi kasih tetap ada sampai di surga. Tetapi kenyataannya sekarang orang yang melayani pekerjaan Tuhan banyak, tetapi yang melayani dan juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sedikit saja jumlahnya. Buktinya, banyak orang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tingkah laku dan pikirannya tidak mencerminkan bahwa mengasihi Tuhan. Pada teks ini kita akan belajar tentang hukum yang terutama dalam hidup kita. Apa itu hukum yang utama dan terutama? Hukum yang terutama itu ada dua, yakni: pertama, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita perhatikan kata segenap dalam teks ini. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berasal dari kata holos, yang artinya lengkap, keseluruhan, sempurna, menyeluruh. Dari sini, kita bisa belajar prinsip-prinsip mengasihi Tuhan Allah yang merupakan hukum terutama itu, yaitu: 1. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan keseluruhan hati, keseluruhan jiwa, keseluruhan akal budi, dan keseluruhan kekuatan kita. Jika hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita masih terbagi-bagi untuk mengasihi dunia ini, mengasihi kedagingan, mengasihi harta, dan semua hal selain Tuhan Allah, maka sesungguhnya kita belum melakukan hukum yang terutama ini. 2. Kasih kepada Tuhan itu harus berkualitas dan harus sempurna dalam hati, dalam jiwa, dalam akal budi, dan dalam kekuatan. 3. Mengasihi Tuhan sepanjang hidup. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan di gereja, tetapi tidak mengasihinya di pekerjaan kita. Adalah munafik jika kita mengasihi Tuhan di hari Minggu, tetapi di hari lainnya kehidupan kita tidak menunjukkan kasih kepada Dia. Mengasihi Tuhan harus kita tunjukkan sampai kepada hal-hal kecil dalam hidup kita. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan? Ada beberapa cara untuk mengasihi Tuhan, yaitu: A. Dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya mengasihi dengan keseluruhan hati kita 100%. Orang yang memberikan 99% hatinya untuk Tuhan dan 1% sisanya untuk yang lain artinya belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Iblis tidak butuh 50% hati kita. Cukup 1% saja untuk membuat kita mendua hati. Karena itu mari kita mengasihi Tuhan dengan 100%.
Jangan beri kesempatan atau tempat berpijak sedikit pun kepada iblis untuk membuat kita berpaling dari Tuhan. Sedikit tempat di hati kita untuk yang lain sangat mungkin dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Hawa tidak perlu makan buah sampai habis. Cukup satu gigit dan iblis berhasil membuatnya jatuh dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa dengan Batsyeba hanya karena 1% di dalam hatinya melalaikan apa yang seharusnya dilakukan setiap tahun. Yesus pernah ditawarkan kemegahan dunia jika Yesus mau menyembah iblis sekali saja. Jika saat itu Yesus tergoda, maka karya keselamatan akan gagal. Inilah cara kerja iblis untuk membuat kita berpaling dari Tuhan, mendua hati dan akhirnya jatuh dalam dosa, yaitu dengan tawaran 1 kali saja, 1% saja. Kita perlu waspada sebab sungguh menyedihkan bila banyak anak Tuhan dari generasi ke generasi telah dikalahkan iblis dengan metode ini. Tantangan lain yang pada umumnya menghalangi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah harta atau uang. Memang harta atau uang itu selalu mengambil tempat di hati kita entah banyak atau sedikit, karena itulah Yesus memberi peringatan akan hal ini. Cinta harta atau uang bukan soal kaya dan miskin tetapi soal ikatan. Orang yang terikat dengan harta atau uang akan bekerja keras dan menghalalkan segala cara untuk mendapat kekayaan. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Inilah senjata yang berbahaya yang bisa menjatuhkan anak Tuhan, maka sebaiknya kita mengikuti perintah Tuhan. Lepaskan ikatan atau cinta uang dan kumpulkan harta di surga. Kumpulkan hal-hal yang akan mendatangkan kekekalan. B. Dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa artinya dengan sungguh-sungguh, tulus, tidak ada kepura-puraan dan dengan seluruh keberadaan kita. Banyak orang terbiasa mengasihi sesama tetapi tidak dengan ketulusan. Akibatnya juga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tuhan merindukan kita mengasihi, melayani dan bersekutu dengan segenap jiwa kita. Mari kita mengasihi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan semua kegiatan untuk Tuhan dengan segenap jiwa atau hati yang tulus. Bukan hanya tulus dan penuh semangat pada waktu-waktu tertentu atau acara khusus saja, tetapi setiap kesempatan melayani, kita mau kerjakan dengan tulus. Kerjakan tugas kita dengan antusias dan ketulusan, bukan karena orang yang kita hormati melihat pekerjaan kita, tetapi karena kita mau mengerjakannya untuk Tuhan. C. Dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi artinya dengan pengetahuan, pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Kasih dengan dasar perasaan adalah kasih yang rapuh, tetapi kasih dengan dasar pengenalan adalah kasih yang kuat. Banyak orang mengasihi Tuhan dengan perasaan merasa Tuhan baik karena memberkati, tetapi kemudian undur saat merasa Tuhan tidak mengasihi. Waspadalah dengan motivasi kita mengasihi Yesus. Sebab banyak orang akan meninggalkan Yesus jika kasihnya hanya berdasarkan perasaan. Orang tua dan anak yang diikat oleh kasih sayang berdasarkan pengenalan akan tetap saling mengasihi, meskipun mungkin menghadapi banyak masalah. Biarlah ini menjadi cara kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan kasih berdasarkan pengenalan akan Tuhan bukan karena berkat dan perasaan. D. Dengan segenap kekuatan, artinya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan atau kesehatan tubuh jasmani kita. Tuhan memberi kita kesehatan dan kekuatan.
Karena itu kita mau menjaga kesehatan dengan memiliki pola hidup yang sehat atau makan yang sehat, olahraga dan cukup tidur supaya kita dapat mengasihi Dia dengan maksimal. Pada saat Tuhan datang, Ia ingin mendapati kita terpelihara roh, jiwa, tubuh dengan baik. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan? Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia adalah perwujudan nyata dari mengasihi Tuhan Allah. Hal inilah yang digambarkan dalam simbol salib Kristus. Palang vertikal menunjukkan hubungan kasih kepada Tuhan Allah. Palang horizontal menggambarkan hubungan kasih sesama manusia. Bagaimanakah cara mengasihi sesama manusia? 1. Kita harus mengasihi tanpa membedakan status sosial, tidak membedakan ras, kebangsaan, asal-usul, maupun agama yang dianut oleh seseorang. 2. Kita harus memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya, kita harus mempunyai rasa empati dan simpati kepada orang lain. Kalau kita tidak senang disakiti, maka tentu orang lain juga tidak kita sakiti. Kalau kita senang diorangkan, maka kita pun harus mengorangkan orang lain. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 3. Kita harus mengasihi dengan rasa sayang, atau rasa cinta. Kasih sendiri mencakup beberapa nilai antara lain, panjang sabar, tidak iri, tidak mementingkan kepentingan sendiri, hormat, mengampuni, tidak dendam. Intinya, kalau mengasihi berarti berpikir dan bertindak positif. Kita tidak merancangkan hal-hal yang negatif pada orang lain. Begitu juga kita tidak bertindak merugikan orang lain. Aplikasi dari hal mengasihi sesama, dimulai dari keluarga sendiri. Suami mengasihi istri dan sebaliknya, orang tua mengasihi anak-anaknya dan sebaliknya. Kakak mengasihi adiknya dan sebaliknya. Dari keluarga mengalir mengasihi tetangga, lingkungan, teman sekerja dan seterusnya sampai masyarakat luas, bahkan yang tidak kita kenal sekalipun. Seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44 tentang seorang Yahudi yang dirampok tergeletak di pinggir jalan. Imam lewat tidak menolong, orang Levi lewat juga menghindar. Akhirnya yang menolong malah orang Samaria, yang notabene dipandang rendah oleh orang Yahudi. Lalu di mana hubungan mengasihi sesama dengan mengasihi Tuhan Allah? Pertama, manusia diciptakan sebagai citra Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah, tentulah kita harus mengasihi citranya. Lagi pula, kalau kita mengaku sebagai citra Allah, tentu kita mengasihi apa saja yang dikasihi olehnya. Tuhan Allah mengasihi manusia seperti terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Kedua, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama manusia. Yesus yang adalah Allah berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, tercermin dalam tindakan kita sehari-hari dalam relasi kepada sesama manusia. Orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan Allah dengan rajin beribadah, tekun berdoa, tapi dalam hidup sehari-hari tidak mengasihi sesama, adalah munafik, dan hal seperti itu tidak disukai oleh Tuhan.
Karena itu, setiap orang yang menyebut pengikut Yesus, hendaknyalah melakukan kedua hukum kasih itu secara bersamaan dan berimbang. Karena itulah hukum utama dan terutama yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk pedoman hidup bagi pengikutnya. Kenal dan lakukanlah kehendak Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah kenal dan lakukanlah kehendak Tuhan. Dari tema ini secara sederhana kita diajari bahwa dalam rangka melakukan kehendak Tuhan, pertama-tama kita harus mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kita harus tahu apa perintahnya dan ketetapannya yang harus kita lakukan. Kita jangan asal melakukan segala sesuatu padahal pekerjaan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nas khotbah kali ini terdiri dari dua perikope, yakni: pertama, berbicara tentang kuasa Yesus. Dalam tradisi orang Yahudi, posisi sebagai guru dan pemimpin Israel, para imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah tempat bagi bangsa Yahudi bertanya. Jawaban mereka menjadi rujukan bagi umat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, bahkan menjadi keputusan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan. Kehadiran Yesus di Bait Allah menjadi ancaman baru bagi para guru, imam kepala, dan tua-tua Yahudi. Itu sebab mereka mendatangi Yesus. Ketika Yesus mengajar, para tokoh Yahudi itu mempertanyakan dengan kuasa mana Yesus melakukan hal-hal itu. Yang dimaksud dengan hal-hal itu mencakup beberapa hal. 1. Masuknya Yesus ke Yerusalem dengan naik keledai. 2. Ia menerima puji-pujian, ia menyembuhkan orang sakit. 3. Ia membersihkan Bait Allah. 4. Ia mengajar firman Tuhan. Mereka tidak mempedulikan apakah ajaran Yesus itu baik, benar atau sesuai kitab suci atau tidak. Yang mereka persoalkan adalah atas otoritas siapa Yesus bertindak dan mengajar, karena secara resmi Yesus bukan imam atau ahli Taurat. Jadi, dengan kata lain, mereka mau menjalankan organisasi yang strikt dan ketat tanpa mempedulikan apakah hal itu menghambat kebenaran atau tidak. Dari tema ini kita dapat pelajari bahwa, pertama, banyak gereja menggunakan sistem organisasi yang terlalu ketat, dan dengan itu mereka bertindak seperti para imam dan tua-tua Yahudi itu. Misalnya, gereja sudah terlalu menekankan aturan atau tata gereja, hukum siasat gereja, konfesi gereja di atas kebenaran kitab suci. Gereja terlalu sibuk mengurusi masa lalu daripada memikirkan masa depan. Kedua, kalau ada orang menegur kita, yang seharusnya kita persoalkan, bukanlah apakah orang itu punya hak menegur kita atau tidak, tetapi apakah tegurannya benar atau tidak. Ketiga, pertanyaan para imam dan tua-tua ini merupakan pertanyaan botol atau bodoh dan tolol. Orang yang hanya berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain, memang sering bertindak botol. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sebetulnya jelas membuktikan keilahian Yesus, dan itulah otoritasnya. Keempat, pertanyaan yang mereka ajukan itu sebetulnya merupakan pertanyaan yang penting. Asal diajukan dengan motivasi yang baik, pertanyaan itu perlu ditanyakan kepada pendeta atau penginjil yang tidak mau belajar firman Tuhan secara serius, guru sekolah minggu yang tidak punya karunia untuk mengajar, atau yang ajarannya tidak dipersiapkan, pengkhotbah atau majelis yang hidup tidak baik, pendeta, penginjil atau majelis yang bersikap sebagai diktator.
Pertanyaan tentang otoritas Yesus dijawabnya dengan mebalas memberikan pertanyaan tentang baptisan Yohanes apakah berasal dari surga atau manusia. Jadi, kalau mereka mengakui bahwa Yohanes Pembaptis dari Allah, maka mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, sehingga tentu mempunyai otoritas untuk melakukan apa yang ia lakukan. Akhirnya para imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak tahu asal otoritas pembaptisan Yohanes dan Yesus pun tidak mau mengatakan sumber kuasa yang digunakannya dalam melakukan segala pekerjaannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan hal-hal seperti ini. Misalnya, ada kebobrokan atau kesalahan dalam gereja, tetapi kita diam saja, supaya diri kita aman dan tak geger dengan orang yang salah itu. Dalam rapat kita tak mau membantah berdebat, sekalipun ada usul keputusan yang salah. Dalam pengadilan terdakwa atau saksi disumpah untuk mengucapkan kebenaran, orang Kristen harus belajar untuk berbicara seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, berbicara tentang perumpamaan dua orang anak. Dari perumpamaan ini, kita akan belajar tentang dua kesadaran rohani yang harus dimiliki saat berhadapan dengan kebesaran anugerah Allah. Pertama, kesadaran bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang pernah melawan Tuhan, tetapi kemudian sadar dan menyesali dosa-dosa kita. Sikap pemimpin Yahudi seperti anak sulung yang ketika diperintahkan oleh sang bapa bersikap seolah-olah menaati kehendak bapaknya, tetapi tidak melakukan. Meskipun anak sulung terlihat sopan dan hormat di luar, di dalam hatinya dia tidak hormat. Di sisi lain, Yesus menggambarkan sikap orang-orang berdosa sebagai anak bungsu. Ia terlihat kasar, tetapi dia jujur walaupun salah dan akhirnya menyesal atau bertobat. Yesus memperingatkan kita jangan sampai di luar kita terlihat taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kedua, kesadaran akan betapa berdosanya kita dan betapa tidak terpahaminya kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Yesus menegur kejahatan yang dilakukan umat Israel dan para pemimpin agama dengan mengambil gambaran tentang penggarap kebun anggur. Para penggarap kebun itu menyiksa dan membunuh hamba-hamba dari pemilik kebun. Gambaran dari orang-orang Yahudi yang membunuh nabi-nabi, mereka juga membunuh anak pemilik kebun. Gambaran dari orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus. Yesus sebenarnya sedang mengungkapkan kenyataan yang sepertinya tidak masuk akal, tetapi benar. Yesus sendiri adalah anak Allah yang dikirim ke dalam dunia yang jahat, tetapi ia mati disalib oleh karena kejahatan mereka. Perilaku kedua anak tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai seorang anak yang semestinya turut perintah bapaknya. Tetapi dapat dilihat bahwa ternyata anak yang kedua dilayakkan hanya karena penyesalan atas sikapnya yang salah kepada bapaknya. Demikian halnya kita di hadapan Allah. Sesungguhnya seorang pun kita tidak ada yang benar di hadapan Allah. Hanya karena kasih-Nya yang menyerukan pertobatan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat. Sehingga jika diperhadapkan dengan sikap para pejabat imam kepala dan tua-tua Yahudi tadi, pantaslah jika Yesus mengatakan kepada mereka, meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, yang menganggap diri mereka orang benar tanpa perlu pertobatan dan mereka nyaman atas praktek-praktek keagamaan yang telah mereka jalani selama ini. Disinilah kita diingatkan dan disadarkan, apakah kita mau mengakui dan menghargai kuasa Allah dalam diri kita.
Maukah kita agar kuasa Allah bekerja, sehingga menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita? Hidup dalam pertobatan adalah selalu merendahkan diri dengan tidak bertindak melalui keinginan perasaan dan pikiran kita, tetapi akan bertindak dan berbuat sesuai dengan kuasa firman Allah yang menyelamatkan. Masakan kita sudah mendengar dan tahu perintah Tuhan tetapi kita tidak taat untuk melakukannya? Seharusnya kita adalah orang yang tunduk pada otoritas Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apa artinya Tuhan bukanlah Tuhan orang mati tertulis di dalam Matius 22 ayat 32. Matius 22 ayat 32 menyimpulkan percakapan Yesus dengan orang-orang Saduki mengenai kebangkitan orang mati, yang paling baik dipahami bila dibaca dengan ayat sebelumnya. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu membaca apa yang difirmankan Allah kepadamu? Akulah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang-orang Saduki menyangkal kebangkitan dan hanya menerima Pentateuch 5 kitab pertama Perjanjian Lama sebagai teks yang diilhami. Oleh karena itu, Yesus mengatasi kesalahpahaman mereka tentang kebangkitan dengan mengutip Keluaran 3 ayat 6a berkata, lalu Ia berkata, Akulah Allah Bapakmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah menciptakan hal ini. Pernyataan tersebut lama setelah Abraham, Ishak, dan Yakub meninggal. Namun bentuk waktu sekarang menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut masih hidup. Bukan berarti Tuhan adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tetaplah Tuhan mereka, karena mereka masih ada. Dalam Matius 22, Yesus menegaskan bahwa Tuhan bukanlah Tuhan orang mati karena kehidupan tetap ada setelah kematian. Berbeda dengan pandangan liberal orang Saduki, kehidupan di dunia ini tidak berhenti. Oleh karena itu, seperti para bapa bangsa yang setia, anak-anak Allah memiliki kehidupan kekal. Yesus, dalam satu pernyataan yang tegas, membantah orang-orang Saduki dan menyatakan kebenaran yang penuh harapan bagi orang-orang percaya saat ini. Kematian adalah musuh yang dikalahkan, dan ada kebangkitan orang mati. Orang-orang kudus Perjanjian Lama menyatakan kepercayaan kepada Allah dengan mempercayai janji-janji Allah, termasuk janji-janji yang menunjuk kepada Yesus. Orang-orang kudus Perjanjian Baru, ketika melihat kembali karya penebusan Kristus, menemukan bukti harapan masa depan mereka, Yesus, yang disalibkan karena dosa-dosa kita dan bangkit kembali sebagai anak sulung dari mereka yang akan bangkit, menjamin kebangkitan kita sebagai orang percaya. Meskipun Yesus telah dibangkitkan, ideologi orang Saduki tetap bertahan, dan hal ini disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai dengan ayat 23 berkata, sebab sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. Tetapi masing-masing pada gilirannya, Kristus, yang sulung. Kemudian, ketika Dia datang, mereka yang menjadi miliknya, kebangkitan orang mati adalah hal yang pasti, semakin menegaskan kembali proklamasi Yesus bahwa Tuhan bukanlah Tuhan orang mati. Bagaimana dengan mereka yang tidak berada di dalam Kristus? Akankah mereka menghadapi kehancuran, seperti yang diyakini orang Saduki? Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan ayat 29 memberikan kejelasan. Janganlah kamu heran akan hal ini.
karena akan tiba saatnya semua orang yang ada di dalam kuburnya akan mendengar suaranya dan keluar. Mereka yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup, dan mereka yang berbuat baik apa yang jahat akan dikutuk. Baik orang benar maupun orang tidak benar akan bangkit, namun hanya orang benar yang akan bangkit menuju kebahagiaan abadi. Dalam masyarakat masa kini, orang-orang yang skeptis seringkali bersekutu dengan orang-orang Saduki dan menyangkal kebangkitan yang telah dinantikan. Ateis, agnostik, dan progresif semuanya bertahan dalam upaya mereka untuk menolak atau memutarbalikkan ajaran Alkitab tentang kebangkitan fisik. Namun kami memandang Kristus, Adam baru dan prototipe ciptaan baru, sebagai jaminan yang tak tergoyahkan bahwa janji Tuhan tidak akan gagal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, kadang-kadang aku tersesat, bahkan di tengah-tengah hal-hal yang baik. Tolonglah aku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.